Bapa, saat pagi hari ini kamu datang, membawa setiap hati kami menyembah Engkau Tuhan, Raja yang kami agungkan sepanjang hidup kami. Kami membawa hati kami dekat kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan Allahku, haleluya. Yesus Allah Raja, Bapa yang mulia, haleluya. Terima kasih Tuhan, atmosfer surgamu memenuhi tempat ini. Kami rindu Bapa, Engkau urapi kami, setiap umatmu di tempat ini. Syikaralah Bapa ya, syikaralah hela ya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari gereja Tuhan, kita menghampiri tata Allah yang Maha Kudus. Kita mau setiap hati kita mendekat kepadanya. Yesus, Kau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Satu nama yang indah di dalam hidup kami, hanya Engkau saja. Mari gereja Tuhan, katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku lakukan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agunkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari umat Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita mau nyatakan dengan segenap hati kita, katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Sangat baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari gereja Tuhan, memujimu, hati kita, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan Rajaku. Segenap jiwaku menyembah Engkau, menyembah Yesus yang dengan penuh iman. Sekali lagi nyatakan keagungan tertuju padamu, Tuhan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang kudus. Mari gereja Tuhan, katakan bersama. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu Tuhan.
menyatakan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Apa yang tidak dapat kami lihat, apa yang tidak dapat kami rasakan Tuhan, tapi Engkau menyediakan semuanya itu buat kami. Engkau memberikan yang terbaik semuanya itu buat kami Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, yang selalu menopang kami di saat kami jatuh. Tuhan, saat ini kami mau nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu membawa yang terbaik yang kami punya untuk Engkau. Mari Yesus, biarlah kuasa-Mu boleh memenuhi setiap kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, dan kami rindu untuk memberikan yang terbaik buat Engkau saat ini. Mari Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang memenuhi seluruh ruangan ini. Hanya Roh Kudus-Mu yang bertahta atas setiap ibadah kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang berkuasa sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita mau katakan amin. Segala kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Segala kita luar biasa, amin. Dialah yang dahsyat di dalam hidup kita. Mari semua yang rindu di tempat ini dipenuhi oleh atmosfer surga, berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Kami rindu Tuhan, bukan hanya memenuhi ruangan ini, tapi boleh memenuhi hati kami, hidup kami, dimanapun kami berada. Atmosfer surga itu senantiasa menyertai kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Beri lebih dahsyat lagi.
Sungguh luar biasa. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Suasana sorga meliputi kami saat ini Tuhan. Dan kami tahu Bapa bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu melihat kedalaman hati kami. Kemanapun kami pergi, apa yang menjadi masa depan kami, Engkau mengikuti setiap cerita di dalam hidup kami. Kami mengagumi setiap karya-Mu dan cara-Mu mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
mana kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Ini anugerah bagi kami. Dan pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan yang menjadikan satu tuntunan bagi kami. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa di sorga, kami mau berkonsentrasi, duduk tenang. Berikan pewahyuan secara khusus kepada kami pribadi lepas pribadi lewat firman Tuhan yang akan sebentar disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang sudah Engkau utus untuk memberitakan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh jalannya ibadah ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Andi. Beliau dari Wonosobo ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah tahu dengan Pak Andi, karena Pak Andi beberapa kali sudah membawakan firman Tuhan di sini sebelum corona. Tadi pas ketemu kita dipisahkan dengan corona katanya. Ya, jadi sebelum corona Bapak Pendeta Andi sudah berkali-kali ibadah, tapi dulu ibadah kita kan baru pagi dan sore ya. Biasanya Pak Andi dulu ibadah sore saudara ya, membawakan firman Tuhan di ibadah sore. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, siap mendengar firman Tuhan? Amin ya. Waktu saya serahkan Pak Andi, monggo Pak. Cek 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali boleh ada di tempat ini. Memang sudah beberapa kali saya melayani tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala dan seluruh staf untuk kepercayaan yang diberikan. Saya boleh melayani di tempat ini. Dan memang pandemi itu sudah memisahkan kita ya Pak Teddy ya. Tapi puji Tuhan, kita semua bisa melewati masa-masa yang sulit. Memang masa pandemi kemarin khususnya bagi gereja kita di Wonosobo itu bukan hal yang mudah. Karena Maret ketika terjadi pandemi, saya baru saja pulang dari Lembang Pak, ikut pastor gathering. Dan klaster Lembang itu adalah klaster pertama dan terbesar. Jadi waktu itu saya pun juga kena. Dan satu gereja di tracing oleh dinas kesehatan. Banyak proses yang Tuhan kerjakan. Tapi puji Tuhan saya dan istri masih hidup sampai saat ini saudara. Artinya tugas saya belum selesai ya Pak. Karena saya harus ke gereja Gideon lagi untuk menyampaikan firman. Puji Tuhan, saya bersyukur kalau kita boleh ada ketemu. Kita semua orang-orang yang bisa bertahan melewati masa-masa yang sulit. Anda tetap menjaga iman dan saya percaya ada hal-hal yang dahsyat. Tadi saya mendengar ibadah kedua ini justru muncul setelah pandemi. Tuhan kita luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Adakah yang bisa bantu saya? Ini ada monitor enggak ya di sini? Pemusik ada yang bisa bantu? Ada monitor panggung di sini? Bukan, monitor suara. Bisa agak dibelokkan ke saya sedikit sementara saya firman. Cek 1, 2, 3. Itu monitor juga kah? Boleh diarahkan ke saya nggak bisa kontrol suara saya. Sebenarnya saya berharap pemain keyboard bisa bantu saya sepanjang saya khotbah untuk tetap mengalunkan penyembahan. Tapi apakah dia kuat ya kalau berdiri terus ya saudaraku ya? Enggak apa-apa, pakai kursi, silahkan. Tuhan kasih kekuatan ya. Tes 1, 2, 3, cek 1, 2, 3,
Tes, boleh sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Ya, 2 mili. Cek 1, 2, 3. Lagi ke sini ke saya. Oke, makasih. Ya, maaf ya Bapak Ibu, saya memang agak rewel kalau untuk sound supaya saya bisa maksimal mendengar suara saya dan bisa lancar untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, PowerPoint saya boleh ditampilkan. Sebentar ya. Ini kok agak ngehang juga ini. Mari saya ajak kita untuk tes terlalu tinggi high-nya. Cek. Cek 1, 2, 3, tes hilang. Cek. High-nya boleh dikurangi Pak. Terlalu tinggi high-nya. Volumenya kurangin sedikit. Aduh, feedback. Ya, baik, puji Tuhan. Kecilin sedikit gak apa-apa Pak suara saya. Cek. Kebanyakan Pak ngecilinnya. Cek. Oke, makasih ya Pak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu untuk membagikan tentang satu hal yang penting, yaitu kasih-Nya yang memurnikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat, tolong dibantu aja gak bisa. Next. Keselamatan bagi kita orang percaya, secara khusus bagi kita orang percaya dari kalangan Pentakosta, dipahami dengan sebuah perjalanan rohani. Ya, kalau kita melihat di sana dimulai dari proses pembenaran ketika kita itu mengalami kelahiran baru, lalu dilanjutkan dengan proses pengudusan. Nanti saya akan lebih banyak berbicara tentang ini, pengudusan atau sanctification. Lalu selanjutnya seseorang itu akan mengalami baptisan Roh Kudus, hidup dalam roh, dan akhirnya dia mengalami pemuliaan. Atau kita kenal dengan istilah glorification. Pemuliaan ini adalah ketika nanti Tuhan Yesus datang di angkasa. Kita akan berganti dengan tubuh kemuliaan dan kita akan menyambut Dia. Berapa banyak yang rindu kita akan mengalami rapture atau pengangkatan? Lambaikan tangan saudara. Oh puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, kesungguhan kita dalam menjalani keselamatan tercermin next dalam Ibrani pasal yang kedua. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga kita perhatikan baik-baik. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar ini? Perhatikan ini baik-baik. Penulis Ibrani sedang memberikan satu analogi seperti sebuah kapal yang hendak berlayar. Jika kapten kapal tidak hati-hati membawa kapal ini, maka dikatakan kapal itu akan hanyut. Inilah yang dialami oleh Israel, umat pilihan Tuhan. Rombongan yang pertama dibawa keluar dari Mesir, kita tahu bahwa rombongan yang pertama ini tidak bisa masuk ke tanah perjanjian dan mereka itu dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun. Karena
tidak mentaati perintah Tuhan. Saudara perhatikan ini baik-baik, karena mereka tidak mentaati perintah yang Tuhan berikan melalui hambanya, yaitu Musa. Demikian juga hal ini bisa terjadi bagi orang percaya yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Bisa terancam hanyut, artinya bisa kehilangan keselamatan. Ya, jika menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita lihat berikutnya. Next, ketika seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan masuk ke dalam proses, baca sama-sama 2-3, pengudusan. Ya, ketika kita mulai peka, kita mulai sadar akan dosa kita, belajar untuk mengaku dosa, kita belajar untuk hidup dalam kekudusan, dimulai dari pikiran ya sampai kepada tindakan kita untuk kita terus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tujuan pengudusan ini adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan melihat next bahwa pengudusan itu ada dua hal. Yang pertama adalah posisional. Katakan posisional. Firman Tuhan berkata bahwa darah Yesus menyucikan hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Saat seseorang terima Yesus, saat dia lahir baru, detik itu juga dosa-dosanya diampuni dan dia menerima keselamatan kekal. Tapi ada hal yang berikutnya berbicara tentang pengudusan ini, klik sekali lagi, yaitu pengudusan secara progresif. Apa ini Bapak Ibu? Menyangkut masalah hati dan gaya hidup. Yaitu setiap hari kita mengambil disiplin rohani untuk menyelaraskan hati dan gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman. Jadi bukan berarti sudah terima keselamatan lalu kita tidak melakukan apa-apa. Ya, hati-hati dengan pengajaran hyper grace. Atau bahasa Indonesianya kasih karunia yang overdosis. Mereka mengajarkan apa? Bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Sampai di sini benar. Karena Alkitab berkata itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Tapi selanjutnya mereka mengajarkan kasih karunia ini berlebihan, overdosis. Kamu mengikut Tuhan, kamu berbuat dosa, kamu lakukan apa? Kamu tidak usah minta ampun karena Bapa selalu tersenyum memandang engkau. Karena kasih karunia-Nya lebih besar daripada dosa-dosamu. Nah ini yang salah saudara. Karena Rasul Paulus pun berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, ada hal yang perlu kita perhatikan. Next, bahwa pengudusan itu bersifat sinergisme. Katakan sekali lagi bersama-sama, 2, 3. Pengudusan itu bersifat, orang sebanyak ini harusnya suaranya lebih keras dari ini Bapak Ibu. Anda belum sarapan ya? Sama saudaraku. Ya, tapi saya percaya setelah ini Pak Teddy pasti akan ajak saya makan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Kuat sekali dalam hati saya keyakinan ini saudaraku. Baca sama-sama yuk dengan suara keras. 2, 3. Pengudusan itu bersifat sinergisme. Artinya ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Antara manusia dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja untuk mengubahkan kita sesuai dengan kuasanya. Mungkin bisa alur penyembahan aja, slow aja ya. Lalu Roh Kudus juga menuntun kita untuk kita menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Bagian saudara dan saya apa? Kita lakukan disiplin rohani. Disiplin itu gimana Pak? Hari ini Anda lakukan belum berhasil, Anda akan lakukan lagi. Besok Anda akan coba lagi.
Masih belum berhasil, Anda akan terus berjuang sampai berhasil. Pasti kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Dan orang yang dewasa itu akan semakin peka loh saudara. Aduh, Tuhan ingatkan kamu tadi salah ngomong. Ya Tuhan, ampuni saya. Anda lihat ya. Ini akan kita lihat lebih jelas lagi pada ayat Filipi 2 ini saudara. Ini tergambar jelas proses sinergisme ini. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 12 ini bagiannya siapa Bapak Ibu? Halo? Enggak ada orang ya? Sekali lagi tidak dijawab, saya pulang. Ayat 12 ini bagiannya siapa? Yang keras dong. Ayat 12 bagian siapa? Kita. Bilang kanan kiri, bagian kita. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 13 bagiannya siapa? Bagiannya Allah, bagiannya Tuhan. Ya. Nah saudara perhatikan ini. Kalau kita nggak mau lakukan bagian kita, ya nggak bisa. Kekristenan itu bukan seperti sulap simsalabim. Ya, Tuhan kasih firman, tapi kalau kita nggak mau lakukan, ya nggak bisa. Ada yang berkata seperti ini, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Salah loh saudara. Kok bisa Pak? Kalau Anda nggak mau lakukan firman, Anda nggak mau nurut sama Tuhan, Anda membatasi kuasa Allah bekerja dalam kehidupanmu. Yang menangkap katakan amin saudaraku. Contoh, orang kecewa lalu sakit hati. Ingat levelnya, kalau orang kecewa dia nggak mau membereskan, nggak mau memaafkan, maka itu akan naik level kepada sakit hati. Sakit hati nggak mau ngampuni, tetap mengeraskan hati, akan menjadi kepahitan. Kepahitan dia sudah membuka pintu bagi roh kepahitan menguasai kehidupannya. Dan hidupnya, kata-katanya, seluruhnya mulai pahit. Ini parah ini saudara, ini parah. Jadi ini udah mulai sulit untuk dipulihkan kalau sampai tahap kepahitan. Bisa, tapi udah agak sulit. Karena itu bilang kanan kiri, jangan sakit hati, jangan kepahitan. Kalau yang nggak ngomong berarti sakit hati itu. Kepada orang yang berbeda bilang, jangan sakit hati, jangan kepahitan. Bro, jangan sakit hati ya bro. Namanya siapa? Niko, bukan Nyotora Harjo tapi ya. Ya, keren. Jangan sakit hati. Baper sakit hati itu kampungan saudara. Bilang lagi, sakit hati itu kampungan. Jangan gampang sakit hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita luka sakit hati, kita tidak mau ngampuni, ya tidak bisa. Kita akan tetap terus menjadi orang yang sakit hati. Banyak loh orang sakit berat karena sakit hati saudara. Saya cukup sering mendoakan ini. Orang yang sakit hati, bahkan satu kelompok pernah saya doakan banyak kecewa sakit hati. Jadi gambarannya gini Pak Teddy, waktu saya doakan ngobati, doa untuk kesembuhan luka batin tuh ibaratnya saya kasih obatnya sama, ayo buka mulut, plung, ampuni gitu kan. Sakit hati berjemaah, bisa sakit tubuhnya. Ya, puji Tuhan, saya selalu saksikan di depan jemaat, jadi gembala itu enggak gampang. Betul Pak Teddy? Gampang enggak jadi gembala. Kalau enggak percaya Anda boleh tukar tempat sementara. Sering disalahpahami, ya. Enggak semua sih, tapi kadang-kadang ada domba-domba Tuhan itu yang nakal. Ya, bukan tunduk tapi nanduk saudaraku. Gembala maksudnya baik,
dianggapnya salah, serba salah, ngajar, didik, tersinggung, lalu mundur dan sebagainya. Nanti kita akan lihat, nggak gampang. Tetapi saya mengambil keputusan, orang boleh punya masalah dengan saya, tetapi saya nggak mau punya masalah dengan orang lain. Saya terus menjaga hati saya ini bersih, saudara. Nggak punya ganjalan. Hidup bebas dari sakit hati itu enak loh, saudaraku. Amin. Yang mau lambaikan tangan saudara, tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Kalau firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang mau dapat CD saya bisa cari di toko bangunan terdekat, saudaraku ya. Kalau firman Tuhan bilang yang benar, mulia, sedap didengar, patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Ayo saudara, jangan berasumsi, jangan suuson, saudaraku. Kita latih pikiran kita untuk kita boleh melakukan firman. Ya, sebagai gembala kadang-kadang ada dua pihak berselisih, si A dan si B. Saya enggak boleh langsung dengar dari si A, memang si B itu enggak benar, bla bla bla, enggak boleh. Saya dengar dari si A, lalu saya dengar dari si B secara objektif, lalu saya nasihati mereka, dan saya katakan memang seharusnya si B kamu juga enggak boleh seperti ini. Ya, saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau kita enggak mau memikirkan apa yang benar, mulia, sedap didengar, pikirannya jelek terus, pikirannya negatif terus, ya enggak bisa, saudaraku. Tidak ada yang bisa mengubah kehidupanmu kalau engkau enggak mau berubah. Tuhan pun enggak bisa rubah saudara kalau saudara enggak mau berubah. Hari-hari ini gereja kita, gereja-gereja juga sedang diingatkan untuk masuk kepada pemuridan. Kalau di tempat kami memang udah digong Pak Teddy, masuk kepada pemuridan, artinya lebih fokus lagi. Jemaat bukan hanya sekedar hadir ibadah, tetapi harus ada dalam pemuridan, mentoring, dijadikan murid. Saudara, jadi murid itu enggak gampang loh saudara. Ya, murid itu diajar, murid itu dididik. Kalau salah ditegur, siap enggak? Banyak orang yang enggak siap. Untuk melayani, kita siap enggak dimuridkan terlebih dahulu? Kalau kita melayani dengan karakter kita yang belum beres, dengan manusia lama kita yang belum beres, saya bilang percuma saudaraku. Percuma. Anda tidak mendapat apa-apa. Saya teringat ketika suatu kali Yesus mengajar tentang roti hidup. Tolong multimedia, ini tahan di titik ini ya. Nanti kembali ke PowerPoint ini ya. Tolong bukakan Alkitab di Yohanes 6 ayat 66. Saya terlewat masukkan ke slide. Nanti kembali ke titik yang sama tadi ya, PowerPoint-nya ya. Kalau kembali ke depan saya khotbah dari awal lagi loh saudaraku ya. Jangan salahkan saya ya kalau sampai kembali ke depan. Baik, Yohanes pasal yang ke-6. Saya buka Alkitab sebentar ya, karena mata saya nggak nyampe baca monitor yang di belakang saudaraku. Kalau bisa pasang monitornya lebih jauh lagi ya. Lebih jauh lagi lebih bagus gitu ya. Ampuni mereka Tuhan, motoku sampai melotot-melotot orang ketok gitu kan. Itu harus 80 inch kalau mau di belakang saudaraku ya.
Yohanes 6 ayat berapa tadi? Saya sudah bilang ayatnya belum sih? 66. Yuk tampilkan multimedia. Jadi Yesus ajarkan tentang roti hidup, banyak orang gak menangkap, banyak orang gak mudeng, banyak orang gak setuju. Lalu singkat cerita mereka menjadi kecewa. Dan apa yang terjadi? Mulai dari waktu itu, apa saudara? Banyak murid-muridnya apa? Sedikit atau banyak? Banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Jadi kalau banyak itu belum tentu benar. Di satu perkumpulan, satu persekutuan, satu gereja banyak yang mundur. Berarti pendetanya enggak beres. Belum tentu. Banyak belum tentu benar. Nyatanya ketika Yesus mengajarkan kebenaran, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Bagaimana sikap Yesus? Apakah Yesus ketakutan kehilangan murid-muridnya? Apakah Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, kamu enggak usah ikut-ikut mereka ya, udah kamu di sini aja, gitu kan? Coba next ayat yang ke-67. Bagaimana respon Yesus saat itu? Ayat yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, sama-sama yuk dengan suara keras. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Bahasa Jawanya apa ini? Perkataan Yesus kalau ditranslate ke in Javanese language apa kira-kira? Kowe ora lunga sisan. Betul enggak? Yesus itu tegas loh saudaraku. Yesus itu enggak takut kehilangan murid. Ini yang tadi saya katakan, jadi murid Yesus itu tidak mudah, saudara. Kita harus siap dididik, katakan amin. Kita harus siap ditegur, katakan amin. Bahkan Alkitab katakan kalau kita dikasihi, kita itu dihajar oleh Bapa. Enggak mudah. Putuskan saat ini, Anda mau tetap lanjut jadi murid atau mau mundur jadi murid. Kalau kita mau sampai kepada rencana Allah kehidupan kekal, kita harus siap jadi murid. Kembali ke PowerPoint. Dalam hitungan 1, 2, 3. Ya. Roma 8 ayat yang ke-13. Baca ya, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mematikan di sini memakai kata Yunani thanatote dalam bentuk present tense. Ya, artinya apa saudara? Terus menerus mematikan manusia lama. Jadi nggak cukup satu kali, nggak cukup satu hari, nggak cukup satu minggu. Tetapi perhatikan, terus menerus. Inilah yang dikatakan dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama, perbuatan daging itu dalam bentuk apa? Yaitu hawa nafsu yang saling berjuang di dalam dirimu. Apa tujuannya? Next. Tujuan kita terus menerus untuk mematikan perbuatan dosa itu adalah, baca sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3, agar kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan pencemaran rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang menangkap berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Meskipun jatuh dan bangun ketika berjuang dalam hal ini, kita tetap terus bergerak, kita terus maju, percaya Tuhan sedang mendidik dan mengajar kita. Saudara perhatikan ke depan sebentar. Kita percaya memang Tuhan Yesus sudah menebus kita, katakan amin saudaraku. Pertanyaannya gini, kita mau tetap hidup dalam kebenaran atau kita memilih hidup dalam dosa? Ingat,
Saya kembali sebentar. Dosa itu apa, Pak? Dosa itu hamartia. Melenceng dari sasaran. Jadi ketika kita dengar firman dan kita tidak meresponi, ketika firman Tuhan katakan pikirkan apa yang benar, mulia, sedap didengar, yang manis disebut kebajikan, patut dipuji. Perhatikan ini baik-baik. Kalau Anda tidak memikirkan yang benar, mulia, sedap didengar, patut dipuji, Anda sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jangan diencerkan istilah dosa ini. Apa yang firman katakan, kita nggak lakukan, kita dosa loh di hadapan Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, perhatikan ke depan. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tetap memilih hidup dalam kebenaran, atau kita hidup dalam dosa atau ketidaktaatan. Kita mau taat sungguh-sungguh sama Tuhan, apa kita nggak taat sama Tuhan? Saudara, ini keputusan kita. Ya, jangan berpikir kalau dosa itu hanya membunuh, mencuri. Tapi kalau kita tidak meresponi firman, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ada pertanyaan yang Anda harus jawab dengan jujur. Siap? Musiknya kasih suasana yang rada. Siap menjawab? Harus jawab semua ya. Lho ki ana wong ra to jane. Harus jawab semua ya. Jujur ya. Siapa yang 1 menit lagi siap menghadap Tuhan? Angkat tangan. Loh, ki jane piye toh? Jangan salah paham. Udah cukup, ketakutan mereka malahan. Jangan salah paham. Artinya gini, saya nggak akan mendoakan Anda 1 menit lagi mati, enggak. Tapi saya hanya bertanya, sebagai orang percaya Yesus, engkau yang berkata sudah lahir baru, engkau yang berkata sudah terima keselamatan kekal, engkau yang percaya dengan imanmu, engkau pasti diselamatkan. Siapa yang yakin, siapa yang siap 1 menit lagi menghadap Tuhan, angkat tangan. Nah, udah mulai angkat tangan, tapi akeh sing melu-melu juga, saudaraku. Tapi banyak yang belum angkat tangan loh, saudaraku. Ampuni mereka Tuhan. Saya siap 1 menit lagi kalau harus menghadap Tuhan. Kenapa, Pak? Karena saya belajar tidak simpan dosa, saudara. Hidup dan mati seseorang itu kan kita nggak ada yang tahu kan. Lah kalau Anda nggak berani jawab pertanyaan ini, berarti maaf, Anda masih ragu-ragu dengan keselamatan yang Tuhan berikan atas kepada kehidupanmu. Anda belum sungguh-sungguh yakin yang tadi saya katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini serius loh, saudara. Ini harus jadi perhatian kita sungguh-sungguh. Ada seorang teman, saya mendengar dia ditinggalkan oleh istrinya pulang ke rumah Tuhan, Pak. Beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama, tahun lalu. Lalu dia dengan sedih, dengan terpukul, dia cerita ke saya. Jadi rupanya istrinya ini kena COVID karena dia punya komorbid. Tapi saya katakan kepada orang ini, jadi istrinya ketika masuk ke rumah sakit, lalu dirujuk ke rumah sakit B dengan harapan penanganan yang lebih baik. Ternyata tidak seperti yang diharapkan dan meninggal. Dia terpukul, dia merasa bersalah, dia berkata, coba kalau istriku gak tak rujuk ke rumah sakit B, Pak, dia pasti gak meninggal. Saya bilang enggak, salah pola pikirmu. Istrimu meninggal bukan karena dirujuk ke rumah sakit B. Istrimu meninggal bukan karena COVID. Saya selalu bilang kepada jemaat, enggak ada orang meninggal karena COVID, itu enggak ada, saudara. Kalau dia meninggal karena memang sudah waktunya Tuhan, dia pulang. Kalau belum waktunya Tuhan, enggak akan meninggal.
buktinya saya kena COVID. Teman saya di Bandung Pak, 2 bulan di ICU. Dokter sudah bilang organ dalamnya rusak. 3 minggu lebih pakai ventilator. Koma. Belum waktunya Tuhan, sembuh. Sekarang pelayanan lagi. Kita harus punya pengertian yang benar. Saya katakan kepada orang ini, istrimu meninggal bukan karena sakit, bukan karena kamu rujukan ke rumah sakit yang salah, bukan. Tapi istrimu meninggal karena sudah waktunya Tuhan. Dia masih penasaran dan dia bilang, nanti kalau aku meninggal, aku mau ketemu Tuhan, aku mau tanya, Tuhan, kenapa kok Tuhan cepat-cepat panggil istri saya pulang? Lah ini kan pertanyaan penasaran kan saudaraku ya. Lalu saya kuatkan dia, saya bilang gimana anak-anakku masih kecil-kecil, nanti siapa yang ngurus mereka, siapa yang ngajari mereka sekolah, pelajaran sekolah. Di kota ini gak ada orang tua, gak ada saudara saya sendirian. Saya bilang, percaya kepada Tuhan, jalani bersama dengan Tuhan. Mungkin sekarang kamu belum ngerti masalahnya gimana, apa rencana Tuhan. Seperti Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah kita turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Anda pernah merenungkan ini enggak? Kita tahu sekarang. Waktu ngalami mungkin belum ngerti, belum tahu. Tapi seiring waktu berjalan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Nah saudara, inilah kekristenan, inilah ketaatan atau ketidaktaatan. Taat atau tidak taat, hidup dalam kebenaran atau hidup dalam dosa. Ketika Anda tidak memilih untuk hidup dalam kebenaran, artinya kita sedang hidup dalam dosa. Kekristenan itu enggak ada abu-abu saudara, putih atau hitam, enggak ada remang-remang, terang atau gelap. Firman Tuhan juga katakan, engkau tidak panas dan tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Ya, tapi percayalah, dalam proses didikan Tuhan ini, Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Siapa percaya Dia Bapa yang baik dan kita anak-anaknya? Amin. Dia mendidik kita saat kita jatuh dalam dosa, saat kita melenceng dari jalannya Tuhan. Dia didik kita, Dia hajar saudara dan saya supaya kita kembali ke jalan yang benar. Anak-anak yang didikkan orang tua, ya. Kalau dalam konteks gereja, siapa yang didik jemaat? Kalau dalam keluarga, yang didik anak-anak, orang tua. Kalau di gereja, untuk mendidik jemaat, Tuhan pakai siapa? Jawab orang niat gitu loh. Kalau di gereja, yang didik jemaat, Tuhan pakai siapa? Bapak gembala lah kayak kue ya. Nah saudara, dukung gembalamu, doakan gembalamu. Kok gak ada yang amin? Telat. Hormati gembalamu, percaya kepada gembalamu. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Artinya jangan salah paham. Percayalah kami hamba-hamba Tuhan. Tujuan kami melayani adalah karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Next, saya akan cepat, mohon izin Pak Gembala, saya akan selesai janji sebelum jam 12 Pak, oke? Enggak apa-apa ya Pak tadi ya? Siap ya? Oke.
Setengah 11 itu kan sebelum jam 12 gitu kan. Kan sudah lama kita nggak ketemu, amin. Loh, Wonosobo ke Solo itu jauh loh Pak. Lah kalau saya khotbahnya cuma setengah jam ya nggak seimbang. Uang perjalanan aja 3 jam lebih, itu pun lewat tol. Saya nggak kenceng-kenceng sih kalau di tol, ya paling 160-nya kurang sedikit lah kira-kira. Ya oke, sampai mana ini? Peran didikan Allah dalam pemurnian hidup. Di mana letak didikan Tuhan pada waktu pemurnian? Perhatikan ayat ini. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Katakan amin. Ayat 6 baca dengan suara keras. 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sampai di sini Anda jelas saudaraku? Sampai di sini jelas? Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saudara, ini harus seimbang. Kadang khotbah yang diberikan hanya mungkin banyak berkata tentang janji Tuhan, tentang berkat. Kalau Anda lihat di YouTube juga, orang senang dengar khotbah yang enak-enak, saudara. Tapi nggak banyak orang suka dengar khotbah itu yang mendidik dan menghajar kita. Lihat Bapa kita, dia menghajar orang yang dikasihinya dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak-anak. Percayalah, kalau Bapa didik saudara dan saya bukan untuk menyakiti kita, tetapi dia didik kita supaya kita semakin baik. Bukan supaya kita hancur, tapi supaya saudara dan saya menang dalam kehidupan ini. Amin saudaraku. Waktu diberikan, Alkitab katakan memang saat diberikan itu mendatangkan duka cita. Tetapi didikan itu mengerjakan kebaikan. Dikatakan kamu dididik, kamu diganjar karena kamu bukan anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu gimana? Anak-anak yang gak punya orang tua, jadi gak dididik. Kami pernah melayani anak-anak jalanan, para pengamen di kota Wonosobo, dan kami rawat, kami tampung di rumah singgah. Anak-anak yang gak dididik, itu anak-anak gampang. Atau yang kedua, punya orang tua tetapi gak dididik. Sampai akhirnya tidak sedikit anak-anak yang membuat malu orang tuanya. Ya, di televisi, di sosmed, lagi ada kasus yang viral gara-gara anak itu sekarang ditangkap, kena vonis, kena ancaman hukuman, dan bapaknya pun juga kena imbasnya. Karena itu didikan itu penting saudaraku. Respon sekarang, next. Bagaimana respon kita saat dihajar Tuhan? Anda perhatikan sebentar, renungkan sejenak. Responnya yang mana saudara? Jujur ya. Lebih banyak yang mana? Tadi saya udah bilang loh ya, kalau nggak dijawab saya pulang loh ya. Lebih banyak yang mana? Kalau dididik, kadang responnya lebih banyak. Memang gereja cuma di sini. Pelayanan terlambat, sekali terlambat oke, ban kempes. 2 kali terlambat, masa 2 kali ban kempes terus? Sakit perut Pak, lah kalau kamu saben terlambat masa sakit perut terus? Sekali-kali, lah itu insidentil. Tapi kalau setiap kali itu karakter. Ditegor, gak terima. Memang pelayanan cuman di gereja Gideon Nayu. Ya enggak. Memang gereja cuman di sini. Ya enggak. Di Wonosobo juga ada gereja, GB House of Glory. Ibadahlah ke sana. Hampir 4 jam. Ngerti maksud saya saudara? Kadang orang itu gampang banget loh. Lari meninggalkan didikan. Ya, yang Tuhan mau adalah kita memilih untuk berdiam diri. Renungkan. Kalau memang kita salah, perbaiki kesalahan kita. Belajar untuk taat dan hasilkan buah
kebenaran. Ada jemaat di tempat kami yang dia sempat terucap seperti ini. Memang kalau saya dengar firman dari Bapak Gembala, maksudnya dari saya ya, kadang-kadang memang seringnya itu firmannya itu keras, mendidik ya, menghajar, mengingatkan untuk berbalik dari dosa. Keras, tapi dia bilang gini, tapi ya enggak apa-apa, yang penting aku berubah jadi lebih baik. Amin saudaraku. Kalau Anda dididik oleh Tuhan dalam konteks Tuhan menguduskan kehidupan kita, jangan berontak saudara. Ikuti. Kalau memilih untuk kecewa, Ibrani 12 ayat ke-15 berkata hati-hati akan menumbuhkan akar pahit yang menimbulkan kekacauan dan mencemarkan banyak orang. Next, hubungan antara hajaran dengan kekudusan. Ayat yang ke-10 dulu kita baca 2-3. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Dia didik kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ditegaskan ulang pada ayat yang ke-14. Sebab sama-sama 2-3, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara sekali lagi, jangan berpikir kalau sekali sudah percaya Tuhan, terima Yesus, dibaptis, pasti selamat. Nanti dulu. Sungguh-sungguh gak ikut Tuhan. Meresponi didikan dengan benar enggak? Mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh enggak? Saudara jangan bayangkan sorga itu seperti dunia fantasi kita. Maaf, hari-hari ini banyak orang Kristen yang mengikuti kebenaran dirinya sendiri. Mengikuti maunya dewek. Apalagi pasca pandemi ini kan. Tidak sedikit orang yang tadinya onsite jadi jemaat online. Saya bilang ke jemaat, udah waktunya Anda onsite, tidak online-onlinean terus. Meskipun sampai sekarang Pak Teddy masih ada yang online. Saya bilang, kalau Anda nggak onsite, tidak ada halangan tapi Anda tidak mau onsite. Ketika nanti Anda butuh pelayanan, apakah ada yang meninggal, saya kuburnya online, saya bilang gitu. Lah kok enak, kamu ibadah aja gak mau kok, nanti minta dilayani. Kami buat pengkinian data jemaat Pak. Jadi secara online, Benaya anak saya itu kan dia pinter bikin seperti itu, semacam Google Form tapi dibuat bagus. Jadi saya katakan kepada jemaat, tolong isi pengkinian data. Tujuannya apa? Supaya saya itu tahu jemaat yang memang masih berkomitmen di gereja ini dan mau atau siap digembalakan dan dimuridkan itu siapa? Kan semenjak pandemi itu kan kacau kan. Setiap gereja itu kan ada yang gak pernah datang lagi, sekian bulan, sekian tahun. Saya juga gak ngerti ini orang masih hidup atau tidak gitu kan. Lah isi yo, kalau kamu masih hidup ya isi gitu loh, tahu. Kalau yang gak mau ngisi gimana Pak? Oh ya gak apa-apa saya bilang, bukan paksaan. Tapi saya bilang, konsentrasi pelayanan saya kepada mereka yang mengisi pengkinian data. Artinya mereka menyatakan siap dimuridkan, siap untuk digembalakan dengan baik. Saudara, inilah tujuan Tuhan, supaya kita boleh beroleh bagian dalam kekudusannya. Klik sekali lagi, baca sama-sama yuk. 2, 3. Orang yang terus-menerus hidup dalam kehidupan yang berdosa, terus-menerus memberontak terhadap Allah. Stop dulu. Anda sudah mengerti konteksnya ya, dosa, memberontak. Orang yang sering dengar firman, memberontak itu bukan selalu unjuk rasa, demo, buat surat, tanda tangan, enggak. Di gereja, ibadah, dengar firman, tapi sering dengar firman, tetapi tidak melakukan firman. Kita sedang memberontak kepada Tuhan.
Lanjut. Tanpa ada pertobatan yang sejati, tidak dapat melihat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tadi kan dibilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lah kalau waktu Tuhan datang gak bisa lihat, ya berarti dia gak terangkat toh. Ciloko ini saudara. Bilang kanan kiri, kalau gak terangkat, ciloko. Masih ada kesempatan bertobat gak Pak kalau tertinggal? Masih. Tetapi sulit. Lawang sekarang aja belum aniaya kok. Nanti kalau terangkat pengangkatan itu, lalu masa antikris, masa aniaya itu datang. Ya, 2 kali 3,5 tahun kan. Apa yang Alkitab katakan tentang masa aniaya? Aniaya yang belum pernah ada dan tidak pernah ada. Anda bisa bayangkan itu, aniaya model apa saudara? Kuku dijabut sudah pernah ada belum? Sudah, zaman perang ya Pak. Kalau tentara musuh ketangkep, disiksa, disetrum sudah pernah ada belum? Sudah. Dicambuk? Sudah. Digeret pakai kuda? Sudah. Apalagi? Dibakar hidup-hidup? Lah yang belum pernah itu apa coba? Di blender saudara. Anda pikirkan aja yang belum pernah ada. Saya tidak membayangkan kalau sampai ada anak Tuhan tertinggal pada saat pengangkatan. Dia masih bisa selamat? Tidak bisa. Tapi sulit. Karena saat itu untuk mendapatkan kebutuhan saja kita harus sudah pakai tanda itu. Bagaimana supaya nggak ketangkep? Anda harus lari ke hutan, buang segala gadget dan lain-lain. Nggak mudah saudara. Karena itu sekarang kalau nggak ada aniaya, Anda bisa beribadah dengan leluasa. Anda diberikan banyak waktu untuk cari Tuhan. Anda diberikan kesempatan untuk bergabung dalam komsel. Untuk Anda terlibat dalam pelayanan. Untuk Anda lakukan apapun. Saudara, jangan sia-siakan waktumu. Amin saudaraku. Tapi saya berdoa, ini bukan kita. Amin. Ini bukan jemaat Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Saya percaya karena jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang siap dididik. Katakan amin. Siap dihajar oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara di tempat ini. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Next. Tuhan rindu mengangkat gerejanya, termasuk kita. Ya, karena itu selagi kita hidup, Bapa menghajar dan mendidik kita. Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Semua tanda-tanda sudah terlihat, saudaraku. Ya, Bapa menghajar mendidik agar kita semua selamat dan masuk surga secara sempurna. Jadi izinkan kalau kita salah, dia menegur kita, saudara. Saya ingat satu kali Rasul Paulus berkata di jemaat di Korintus. Mereka saat itu dikuasai oleh perpecahan dan ada dosa percabulan dan LGBT. Paulus menegur pemimpin jemaat di tempat itu. Kenapa ada dosa seperti ini? Engkau tidak tegur mereka. Harus kita tegur Pak Gembala. Dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Memang jadi gembala ki gampang po. Ora gampang saudara. Kalau enggak bener-bener gandul Gusti, wah lagu yang lagi hit ya. Tadi kok enggak dinyanyiin di sini gitu ya. Kalau enggak pegangan sungguh-sungguh orang kuat. Proses yang paling indah itu adalah proses melayani sebagai gembala. Ada amin Pak Gembala? Kenapa Anda agak letih lesu dan beban berat begitu Pak Gembala? Kita akan doakan Bapak Gembala Anda setelah ini. Amin saudaraku. Ya. Ini bukan ini parah gitu, tapi ini harus didoakan ya. Jadi gembala itu gak mudah ya Pak Gembala ya, betul ya. Waduh, kalau gak pegangan sama Tuhan itu gak kuat saudara. Kita punya tanggung jawab yang besar. Kalau kita gak lakukan tugas kita, kita berurusan dengan Tuhan.
Saudara, orang yang tidak mau bertobat terus-menerus memberontak bisa kehilangan keselamatan. Jika terus-menerus menolak kasih karunia Allah, bisa kehilangan keselamatan. Memberontak diingatkan berulang-ulang, sakit hati, Tuhan kasih firman, ampuni, ampuni, ampuni. Tetapi dia tidak mau ngampuni, bisa kehilangan keselamatan. Next. Anda bisa merasakan detik-detik menuju slide-slide terakhir. Amin, saudaraku. Yang bersuka cita katakan amin. Ampuni mereka Tuhan. Anda ki kebaktian pikirannya balik wae lho. Ini mas jam-jam rawan ini. Masa-masa orang, makanya saya terus bawa saudara untuk terus ikut terus kan. Kalau enggak repot. Kenapa Pak? Lah udah mulai ada yang mengaminkan tanpa diminta. Saya bawa HP ke mimbar, kenapa tahu enggak? Kalau ada yang ngantuk tak foto loh saudara. Tak masukin sosmed, jemaat gereja Gideon tidur saat firman diberitakan. Tak pasang di IG saya. Saya followernya banyak loh saudaraku ya. Band terkenal, band viral saudaraku. Ini dia wajah orang yang suka tidur di gereja. Ini wajah orang yang tidak menghormati firman Tuhan gitu kan. Untung belum ada. Ini dah standby nih saudaraku ya. Kita punya tanggung jawab untuk pertobatan. Coba sekarang saya minta bilang ke kanan kiri saudara dengan sungguh-sungguh. Kita punya tanggung jawab untuk pertobatan. Ya. Dari cara hidup yang lama, dari cara hidup yang salah. Karena suatu saat kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya kita, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, ini bukan untuk menentukan selamat atau tidak, bukan. Tetapi untuk menentukan upah yang kita dapatkan. Nah, dalam penjelasan Alkitab hidup berkelimpahan, ya, klik sekali lagi, lupa. Dikatakan apa saudara? Menghadap di sini, yaitu dari kata panero. Artinya apa? Disingkapkan secara terus terang di hadapan umum. Terang benderang. Saya kalau pas nyiapin ini, sampai bagian ini saya itu merinding loh saudara. Ngeri. Semuanya akan dibukakan. Sekarang kan masih banyak yang ditutupi. Ada orang yang bisa sandiwara. Bapak Gembala gak tahu. Dia mungkin pelayanan, tapi dia masih simpen dosa. Bapak Gembala gak tahu. Meskipun Tuhan tahu gitu. Suami istri, pasangannya gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tapi nanti pada saat tahta pengadilan, semuanya akan dibukakan secara terang benderang. Ya, apa saja yang disingkapkan, klik sekali lagi. Sama-sama ya, 2, 3. Tindakan tersembunyi. Motivasi hati yang terdalam. Perkataan kita selama di dunia. Pekerjaan dan pelayanan kita. Karena itu hati-hati kalau ngomong saudara. Karena setiap kata sia-sia yang diucapkan, Alkitab katakan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman itu ini. Hati-hati dengan motivasi pelayananmu. Bulan Oktober yang lalu saya melayani ke Surabaya. Diundang oleh teman saya. Kalau Anda pernah lihat di sosmed, ada gereja cukup besar di sana, GBI Goshen Blessing. Pendeta Lukas. Saya diundang. Sejak sebelum pandemi juga sering ke sana. Dan seperti biasa ketika saya mau berangkat, mereka tanya, Pak nanti naik apa? Saya pakai mobil ke Solo. Dan lanjut, mobil saya simpen di stasiun Pak, saya pakai kereta ke Surabaya. Mereka tanya, Bapak pakai apa? Bapak untuk transport habis berapa? Silahkan pilih. Tapi bukan mentang-mentang disediakan gitu, saya milih yang paling mahal, saudara. Kenapa? Ini loh.
Pulang dari pelayanan saya kembali lagi ke Solo. Ya iya, wong mobil saya di Solo. Tapi kan ini pengantar saja gitu supaya jelas ya. Tapi saya nginep semalam lagi karena Senin malamnya ada acara ulang tahun Gereja GBI Pak, ke-52, organisasi GBI waktu itu. Acara diadakan di GBI Keluarga Allah. Seluruh pengurus BPD dan perwil-perwil, saya termasuk pengurus perwil di lingkungan di wilayah saya, diminta hadir. Ketua perwil saya bilang gini, Pak Andi, saya kan bendahara, tolong keluarkan transport untuk pengurus dari rumah sampai ke Solo. Siap Pak, jumlahnya segini ya Pak? Iya. Tapi saya ngerenung-renung, pikir-pikir, akhirnya saya memutuskan, saya pengurus, saya nggak mau ambil transport itu. Kenapa? Tidak ada acara ulang tahun gereja pun hari Senin malam. Saya sudah di Solo kok. Ngerti maksud saya saudara? Ya memang saya bisa lewat Semarang, tapi memang saya sengaja atur ke Solo supaya saya bisa sekaligus ikut acara itu. Jadi tanpa ada acara ulang tahun pun memang saya sudah ada di situ. Kalau saya ngambil nggak ada yang tahu, loh saya bendaharanya. Saudara, Anda membayangkan enggak tindakan-tindakan tersembunyi? Mungkin cara-cara kerja atau bisnis yang nggak jujur. Atau mungkin ketika kita diajar mengembalikan persepuluhan. Di sini diajar untuk mengembalikan persepuluhan ya Pak? Oke ya, Bapak Gembala yang ngajarkan ya? Harus Pak Gembalanya memang. Tapi maaf, ada yang belum merespon. Atau sudah merespon tapi tidak jujur. Nggak ada yang tahu. Tapi nanti di sini akan disingkapkan. Saudara, lakukan dengan setia, lakukan dengan taat. Ya. Kalau saya pakai jas saya itu ada pinnya. Saya ingat dulu waktu sinode, udah cukup lama, saya dapat pin itu kenapa? Karena gereja tempat saya mengembalakan, termasuk pendetanya, termasuk orang-orang yang setia mengembalikan persepuluhan. Dikasih pin. Dapat pin gitu aja senengnya Pak. Apalagi di hadapan Tuhan ya. Saudara, ayo kita bereskan hal-hal yang masih salah dalam kehidupan kita. Motivasi kita, ya, kata-kata kita tadi. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi, pekerjaan, pelayanan kita, ayo kita benahi, kita bereskan saudaraku. Karena suatu saat nanti kita harus pertanggungjawabkan. Saudara, pilih mana? Slide terakhir. Didikan Tuhan itu agar kita tidak malu menghadap Bapa, supaya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ini maksudnya tuh ini, saudara. Ya. Coba Anda pilih mana. Saat ini ditegur oleh firman, ditegur oleh Roh Kudus, juga melalui pemimpin rohani, melalui firman yang disampaikan. Anda bertobat, mungkin tidak enak, atau mungkin malunya sementara. Atau daripada nanti disingkapkan pada hari kedatangan Tuhan, sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat saudaraku. Tuhan memberkati saudara. Bereskan Alkitab. Saya undang kita bangkit berdiri. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
gantinya denganmu, dan kita ganti denganku, ya. Sujud di altarmu, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu, kau ampuniku dan bebaskanku, bebaskan kau, mulai hidup, barui hatiku. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarmu. Di altarmu ku bawa hidupku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku terima anugerahmu, kau ampun dan bebaskanku, bebaskanku. Musik dengan lembut, nyanyikan referen lagu ini. Bapak Ibu, izinkan saya minta 1-2 menit untuk kita meresponi firman. Adakah firman Tuhan berbicara menegur kehidupanmu hari ini? Orang hanya berpikir kasih Tuhan itu yang enak-enak. Aku doa Tuhan jawab. Tapi sisi yang lain dari kasih Tuhan, kasihnya itu memurnikan kita. Kasihnya itu mendidik kita loh saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan Dia memproses kita. Dia bawa kita kepada proses pengudusan atau sanctification, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Perlu ada sinergisme bagian Tuhan dan bagian kita. Mari saat ini saudara, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Ingat yang saya katakan, kalau Anda tidak mau ya tidak bisa. Kita harus respon, kita harus taat, kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena itu mari saat ini saya berikan waktu kesempatan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau responi firman. Mari saudara bereskan, akui hal-hal yang salah. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan untuk dibereskan, hal-hal yang tersembunyi sekian lama, minta ampun sama Tuhan. Mari minta ampun sama Tuhan saudara, bereskan itu. Mari saudara, tidak ada seorang pun yang terlewat. Tapi saat ini kita yang mau meresponi firman, bolehkah saya mengajak kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terbuka. Terlebih Engkau melihat hati yang terbuka di hadapan-Mu. Saudara bereskan itu. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan tahan-tahan, jangan sembunyikan, jangan jaim saudara. Bereskan, kita sama-sama introspeksi diri kita. Minta ampun untuk hal-hal yang kau sembunyikan selama ini. Dan yang kedua, minta ampun kalau selama ini mungkin kau menolak didikan Tuhan. Masih ada mungkin yang memberontak di hadapan Tuhan. Masih ada yang belum taat sama Tuhan. Sudah berulang-ulang diberi firman, sudah berulang-ulang diingatkan firman, sudah berulang-ulang ditegur oleh Tuhan, tapi kita gak mau berubah. Mari saat ini minta ampun. Katakan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Bapa, kami bertobat di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terbuka saat ini. Engkau melihat hati kami Tuhan.
Mari saudara, inilah waktu yang tepat untuk kita bereskan di hadapan Tuhan. Bebaskan kami dari apa yang tidak kami sadari ya Aba, agar hidup kami beroleh bagian dalam kekudusan-Mu. Bebaskan kami dari apa yang salah Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kembali kehidupan kami Tuhan oleh darah Yesus. Oh Rabashika oh Rabashanda Namamasande. Haleluya. Oh, Kau melawati setiap umat-Mu dari baris yang paling depan sampai baris belakang Tuhan. Dan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di mimbar ini. Oh, Rabasheke, Kau melihat hati kami ya Abah. Selidiki hati kami Tuhan. Oh, kami mau respon didikan-Mu. Mari berjanji sama Tuhan saudara. Katakan, Tuhan, aku siap dididik, aku siap dihajar, aku siap dimurnikan oleh Tuhan. Kita lebih tinggi lagi, haleluya. Kau ubah hidupku, katakan, barui hatiku. Oh, sesuatu terjadi. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Kau mari umat Tuhan katakan dengan segenap hatimu, sesuatu terjadi. Di altar-Mu, mari sama-sama katakan, Kau ubah hidupku, barui hatiku, barui hatiku. Oh, sesuatu terjadi saat di altar-Mu. Pemulihan terjadi, sesuatu terjadi. Katakan, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altar-Mu. Anda yang dijamah, dilawat, dipulihkan, berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Bapa yang baik. Sorakan haleluya. Sorakan lebih dahsyat haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun percaya kuasa Roh-Mu bekerja atas umat-Mu Tuhan, menyelesaikan rencana-Mu atas umat-Mu dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, katakan
Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andi yang sudah sungguh luar biasa memberikan kebenaran firman-Nya untuk kita semua di tempat ini. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan informasi dari gereja. Waktu saya serahkan. Shalom. Kami mewakili Gembala Sidang dan Sidang Jemaat GKI Gideon Ayu mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Timotius Andi beserta istri. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Berikut kami akan bacakan pengumuman untuk gereja. Yang pertama, ibadah tunas remaja setiap Jumat jam 17 di gereja. Untuk pengumuman yang kedua, ibadah KOM setiap hari Sabtu jam 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Untuk pengumuman yang ketiga, di bulan April akan diadakan baptisan air bagi jemaat yang akan mengikuti baptisan air dapat mendaftarkan dan mengambil formulir di sekretariat gereja. Pembelajaran baptisan akan dimulai di bulan Maret. Bagi jemaat yang telah mengambil formulir baptisan diharap segera mengembalikannya. Pengumuman yang keempat, gereja akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah dan dana yang dibutuhkan sebesar 15 juta. Bagi jemaat yang ingin memberikan janji iman Paskah, bisa memberikan di amplop ditulisi janji iman Paskah, kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di belakang. Mari kita semua, seluruh jemaat bersama-sama mendukung dalam doa dan dana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pengumuman yang kelima, ibadah komisi pria diadakan besok pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 jam 19 atau jam 7 malam. Tempat di rumah Bapak Siswa Widodo Tegal Mulyo. Mari komisi pria supaya bisa menghadiri pertemuan kita. Pengumuman yang keenam, mengucap syukur untuk pembukaan pos PI baru di Jumantono. Mohon dukungan doanya supaya awal ini akan semakin banyak jemaat di Jumantono berkembang dan bertambah pesat. Minta dukungannya dan bawa dalam doa. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam kuat kuasa-Mu. Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden beserta jajarannya sampai dengan pemerintahan Bapak RT. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan buat para pemimpin kami, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang Engkau berkati. Kami menyerahkan gereja pusat di tempat ini beserta gereja-gereja cabang, Gereja Cabang Banyuanyar, Gereja Cabang Jenggrek, Gereja Cabang Ngumeng, Gereja Cabang Boyolali, dan juga Gereja Cabang Ampel. Engkau memberkati gereja-gereja ini, tambahkan jiwa-jiwa baru untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau percayakan di mana Tuhan tempatkan. Kami menyerahkan Bapak Gembala kami, Bapak Teddy Cipta Amin sekeluarga. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati segala aspek kehidupannya. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Agus Sudarmono beserta Ibu Pendeta Muda Lindia Novia sekeluarga. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Yohanes Sitanggang. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Eli Marwati.
Kami menyerahkan Bapak Pendeta Muda Bambang Setiawan, kami menyerahkan Bapak Pendeta Muda Ronaldo, kami juga menyerahkan keluarga Ibu Trin Sunarsih, keluarga beserta menantu dan juga cucunya. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini di dalam setiap pelayanannya, dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga tempat yang strategis, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami menyerahkan setiap acara kegiatan gereja kami selama minggu ke depan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau campur tangan di dalam setiap acara, baik kompri, baik ibadah tunas remaja, kaum muda, dan juga terkhusus untuk ibadah komsel Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa untuk tetap bersekutu dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima berkat dari Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami, kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Selamat berhari Minggu, selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah kita besok hari Minggu. Mari, yang pertama saya undang untuk D, boleh bangkit berdiri, boleh keluar melalui pintu sebelah barat. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.